eh, terkesan dengan Prof. Ridho yang sudah memaparkan materinya, alhamdulillah ya. Back to Al-Quran. Jadi, mengapa iman sosial? Prof, saya seorang akuntan, Prof. Saya akuntan tamat tahun 47, nomor register D6124. Nah, dulu kiblat saya itu akuntan itu Amerika, Prof. Oh Ya, ya. kita tahu ya, mata akuntan itu dari Amerika. Kita selalu Amerika. Bahkan saya juga punya cita pernah mau ke Amerika. Tetapi setelah kita kembali ke Al-Quran, ternyata itu di Al-Quran justru akuntan sudah dibahas. Nah, jadi di Al-Quran surat Al-Baqarah 28. Jadi makin meyakinkan saya sebenarnya semua ilmu itu adanya di Al-Quran. Cuma mungkin kita umat Islam belum kembangkan ya. Ini saya aja, Prof. Jadi tadinya saya sangat salut dengan Amerika yang menemukan ilmu akuntansi. Ternyata akuntansi sudah ada di zaman seluruh masyarakat. Catat mencatat itu sudah ada. Jadi itu mungkin meyakin dengan resolusi Prof. Ridho, Prof. Cia, makin meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi. Makin tidak ada sedikit pun keraguan siapapun kita, mau kita seorang profesional, mau kita seorang praktisi, mau kita seorang guru, rumah tangga dan sebagainya, maka Al-Quran lah pasti basis kita ya, basic. Itu aja dari saya, Prof. Cia, Prof. Ridho, terima kasih banyak Ya. mudah-mudahan semua yang kita bicarakan Allah berikan pahala yang tepat. Syukuran, Prof. Cia. Baik, Amin. terima kasih Buya. Kami mengharapkan kalau ada pertanyaan, tolong dengan raise hand atau menulis di kolom chat. Ya. Sebetulnya saya masih punya waktu 17 menit ya. Nah, cuma nanti kalau ada masih banyak pertanyaan, saya silakan barangkali digantikan saya sebagai moderator ya. Prof. Pak Samsuryadi gantikan Pak Dr. Samsuryadi. Ya. Nah, tambahan dari saya sebagai orang dari kedokteran, jadi ruh itu kan ditiupkan ya, pada Ya. bulan tertentu ya. Jadi artinya sebelumnya itu yang disebut dengan zigot dan perkembangannya itu dianggap masih mati gitu ya. Ya. Nah, sudah ditiupkan baru dia hidup. Itu tambahan dari saya yang terjadi di alam rahim ya. Jadi pertama saya lihat ini yang sudah raisen kayaknya orang Palembang juga nih. Silakan Pak Samsul Anam. Ya, terima kasih Pak Hairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Sehat Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul Anam. Sehat, Assalamualaikum Samsul gimana? Ustadz Ridho. Ya. Kebetulan saya pernah di Unsri juga dulu tahun 1970-an. Wah, adalah. Tapi di Fakultas Teknik saya, Ustadz. Oh ya. Ya. Ini menarik sekali kajian dari Ustadz ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau tanyakan. Yang pertama, apakah perbedaan roh dengan jiwa? Tadi ayatnya sudah Ustadz sebutkan, yaitu dalam surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan jika ada yang bertanya pada kamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Nah, kalau kita amati di dalam Al-Quran itu, kata-kata ruh itu kurang lebih ada 10 ayat di situ. Tetapi kalau kata jiwa, yang diwakili dengan kata nafsu atau itu kurang lebih 300 kata. Nah, tadi sudah Ustadz sebutkan, sebenarnya qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, yaitu rugilah orang yang mengotori jiwanya, yaitu di surat Asy-Syams ayat 91 ayat 7 sampai 10 itu. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah perbedaan antara roh dengan jiwa? Kemudian yang kedua, saya kok agak kurang ini ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa ilmu logika itu menjauhkan diri daripada agama. Nah, menurut pendapat saya, justru dengan logika itu dan Al-Quran menekankan bahwa dengan logika itulah kita bisa ma'rifatullah itu. Al-Quran mengatakan, afala yaqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Afala yanzurun, apakah kamu tidak mengobservasi? Afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Dan sebagainya.
Nah, jadi saya kira di dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu antara ilmu agama dengan ilmu sains. Itu menyatakan karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini sekecil apapun itu sumbernya dari Allah semua. Hanya bedanya yang ilmu-ilmu logika diturunkan pada orang-orang barat, ilmu-ilmu agama orang-orang timur. Nah, seolah kita mempercayai bahwa kalau kita terlalu meyakini ilmu-ilmu orang barat itu seolah kita membelakangi agama. Saya kira tidak begitu. Ya ada keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu logika. Karena mengapa orang ateis tidak percaya dengan Al-Quran? Karena dia mengutamakan kebenaran logika. Sedangkan kita orang Islam mengutamakan kebenaran mutlak, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk hidup di dunia ini. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ada 2 pertanyaan. Beda ruh dan jiwa, dan tadi tentang logika. Cuma tambahan sedikit dari saya, kalau di kedokteran itu ada yang sakit jiwa, cuma tidak ada yang sakit ruh ya gitu ya. Nah, itu Sakit dia. jiwa dia gila Ya. gitu ya. Di dunia ini tidak ada dokter roh, yang ada dokter Ya, jiwa. ya, silakan. Ya, Baik, Prof. Ridho silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Samsul tadi ya. ya Pak Samsul. Ya, tekniknya apa Pak? Teknik Teknik mesin dulu. teknik mesin. Oh ya. Iya, ya. Jadi saya mengajar di lagi ribut. teknik ini. Saya mengajar di S2 tambang ini Pak. Ada juga mahasiswa S3 tambang ini. Saya biasa Ya. diajar oleh teman-teman SIP. Dan saya juga mengajarkan pada mahasiswa-mahasiswa tambang itu, maksudnya kalau kita bicara tentang barang tambang itu, jangan hanya kita lihat sebagai barang ekonomi gitu ya. Tapi kita juga posisikan sebagai ayat-ayat kauniannya Allah ini. Jadi itu salah satu contohnya Pak. Jadi saya tadi bukan berarti saya menolak logika itu. Kalau logika tanpa pakai wahyu itu yang saya tolak Pak. Kalau hanya murni logika. Jadi saya sudah setuju sebenarnya sama dengan Bapak ini Pak Samsul bahwa kita pakai logika karena Allah memang menyuruh kita ini hadinu akal kan. Kalau kita tidak menggunakan akal malah kita tidak agama. Tapi kalau dalam agama kita ini kan makin kita daya gunakan akal, kita makin dekat kepada Allah. Makin dekat, makin kita ingat tentang akhirat. Tapi kalau kita meninggalkan wahyu tadi, akalnya nanti akal-akalan lah bahasanya. Akhirnya kita mencari-cari. Nah, contohnya begini Pak. Maksud saya, kita kalau strukturnya, saya pelajari dalam bukunya Pak Mulyadi itu tentang epistemologi Islam itu memang di atasnya itu wahyu. Jadi bukan diletakkan kiri kanan, ini logika, ini pakai wahyu. Tapi ini harusnya wahyunya di atas, baru dibawa ini akalnya. Jadi betul. Diturunkan dari wahyu. Jadi kita basis kita untuk berlogika tetap bersandar kepada Allah, bersandar kepada wahyunya. Contohnya begini. Kalau dalam Al-Quran mengatakan misalnya di surah Al-Hujurat, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Segala sesuatu kami ciptakan ada pasangannya. Karena Allah ini kan tidak ada pasangannya, dia tunggal. Jadi apa saja diciptakannya sudah ada pasangan. Nah, kalau kita sudah merujuk sini, artinya kita dalam mencari ilmu ini, jangan kita berusaha membuktikan, dan itu sia-sia nanti, bahwa kita mencari barang sesuatu di alam ini yang tidak ada pasangannya. Justru dibalik. Kalau ayat yang mengatakan itu berarti kalau ada sesuatu barang kita cari pasangannya apa untuk berkembang ilmunya tadi. Bukan kita mau melawan Allah. Kalau begitu karena Allah mengatakan saya ingin mencoba lawan, lalu kita cari sesuatu yang nggak ada pasangannya. Padahal mungkin kita tidak tahu ini tidak ada pasangannya, bukan berarti benar-benar tidak ada. Tapi mungkin kita belum tahu atau kita belum memahami cara kita menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan ayat-ayat kaulia dan ayat-ayat kaunianya. Artinya salah satunya bisa kelemahannya di sana. Jadi ini salah satu cara saya, mungkin bisa diuji dengan yang lain. Karena kalau dengan yang saya lakukan ini adalah berusaha untuk mencoba menggalinya dari Al-Quran selain dari pelajari dari para ilmuwan-ilmuwan yang sudah dapat ditafsir dan sebagainya. Kemudian karena saya selama ini Pak, tadi disebutkan mungkin di alma mater saya memang saya basicnya ada pondok, kemudian
juga belajar terus agama ini. Waktu saya di Jogja juga belajar terus ke orang-orang yang di mana-mana belajar. Eh, Kemudian itulah saya berpikir, karena kalau ilmu sosiologi ini kan tafsir, Pak. Tafsir juga terhadap realitas sosial. Ya, Nah, ya. ini ada Al-Quran, ada ilmu tafsirnya juga. Makanya saya juga sekarang belajar itu ilmu tafsir, dari ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir di perguruan tinggi Al-Hidayah ini. Nah, jadi saya kira ada pertentangan yang saya sebut tadi, Pak. Ya, Kalau tidak pakai wahyu, logika tidak pakai wahyu, itu yang saya anggap itu adalah sudah ateis kan itu, atau ya, dia ya, ya. jadi tidak bisa dipisahkan. Itu rumusnya tadi kan terintegrasi. Al-Quran selalu terintegrasi kan, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil ayatil liulil albab. Allazina yazkurunallaha qiyama, itu surah Al Imran ayat 190 mendoakan, itu Ya, ya. adalah metode yang mengintegrasikan. Jadi sama dengan tadi, mengintegrasikan juga seluruh potensi yang ada di dalam diri manusia. Yang tadi nanti bisa jadi perbandingan, Pak, karena mungkin ada banyak konsep tadi yang berkaitan dengan ruh. Kalau pakai ayat Al-Quran memang sangat terbatas. Salah satunya itu yang di surah apa, Al-Isra ya. Al-Isra, ya, ya. Al-Isra. Ya, saluna kaniruh kuliruh min amri. Dan itu saya sudah beli bukunya, Pak. Ada bukunya tebal, itu kitab tentang ruh. Saya sudah baca ini tentang keadaan ruh sejak dia sebelum ditiupkan, baru ditiupkan seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Kalau tidak salah, saya pernah juga ikutinya Pak teman kita yang dari kedokteran yang ahli berdakwah juga. Itu mengatakan, kalau ada yang mengatakan bahwa bibit tadi, sigot tadi itu kan dia sudah hidup, tapi Ya, karena ya, dia ya. kan berenang-renang terus di saat ini pasangannya di dalam rahim ibu. Nah, tapi kalau bahasa Al-Quran menyebutkan tadi yang ruh, ketika ditiupkan ruh pada rata-rata usia ke 4 bulan, Prof ya, Ya, bulan kehamilan ya, baru ditiupkan ruh. Nah, jadi ruh ini kan suci nih kalau ruh ini. Kalau yang napas tadi kan ada dua unsur tadi. Apa namanya? Fujuraha wa taqwaha. Ada fujurnya dan ada takwanya. Nah, kalau pakai konsep-konsep ini saya kutip ini pada yang memberi definisi ini. Kalau ruh itu dipahami sebagai substansial, inti yang berasal dari Allah ini, bersifat abadi dan merupakan sumber kehidupan spiritual. Jadi kalau ruh ini kan ketika dia sudah diciptakan, dia terus-menerus berkelanjutan tadi. Itulah yang saya sebut tadi, kehidupan ini berkelanjutan. Kan waktu dalam rahim, ruhnya sudah ada. Baru jasad diciptakan. Kemudian ruh itu ditiupkan dalam jasad. Berarti ini ruh mengikuti jasad. Ketika nanti dibangkitkan, ruhnya kan sudah ada kan Pak, bukan ruh baru nih. Yang bertanggung jawab di akhirat ini kan terutama yang ruh tadi. Karena kalau di akhirat dibangkitkan manusia kan dimasukkan jasad yang baru, yang berbeda dengan yang jasadnya waktu dia kan sudah hancur. Walaupun dalam Quran menyebutkan itu dikembalikan lagi jasadnya, tapi dalam bahasa Al-Quran mengatakan bahwa jasad yang baru ini tadi itu kan dia mengikuti ruh. Kalau di dalam rahim tadi kan ruh mengikuti jasad. Kalau tadi ruhnya sudah ada, begitu dibangkitkan, kembalikan lagi kulitnya, tulang-tulangnya, tengkoraknya, dan seterusnya kan. Padahal ruhnya sudah ada. Jadi ruh ini kehidupan sifatnya berkelanjutan. Itu yang saya sebut tadi, kehidupan ini berkelanjutan. Hanya ada waktunya dia berpisah dengan jasad, ada ini. Dan dalam Al-Quran kan juga menyebutkan, Pak, bahwa kalau ruh ini, ruh yang orang-orang saleh bisa menembus langit. Sementara jurus orang-orang kafir, dia tidak bisa menembus langit. Mungkin ini yang difiksikan orang katanya jadi gentayangan ya, tapi kita mungkin saya tidak begitu paham itu apakah itu. Tapi bahasanya dalam hadis menyebutkan kalau ini ruh orang-orang saleh itu kan yang menembus langit, dan yang ini tidak menembus langit. Kemudian jiwa sisi lain adalah bagian dari ruh yang spesifik berkaitan dengan kesadaran, perasaan, dan fungsi-fungsi psikologis manusia ini. Apakah di dalam diri manusia ini kan banyak konsep Pak ya.
ada kaitan dengan akal, ada yang fuad. Kalau dalam Al-Quran itu ada konsep fuad lagi. Saya sudah pernah tanya Ustaz Pak yang berkaitan dengan fuad ini, apa ini fuad? Kenapa tidak pakai kalbu ini? Kalau tadi pertanggungjawaban selalu bilangnya kalbu. Tapi kalau fuad ini ada orang ahli tafsir di Makassar dulu saya tanya, itu kombinasi atau pekerjaan akal dengan kalbu. Contohnya di dalam surah An-Nahl ini. Apa namanya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Summa jalakus sam'a wal basara wal fuada. Kullu ulaika kana mas'ula ya. Jadi lalu dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Di dalam Al-Quran terjemahan-terjemahan seperti Quraisy menggunakan tuh hati nurani. Jadi menurut Ustadz itu gabungan dari bekerjanya akal, pikiran dengan hati manusia, kalbu ini. Kalau pakai Al-Quran, mungkin Bapak saya tidak tahu, tolong saran yang lain juga. Seperti bacaan dari buku-buku ini juga, katakan kalau ain, kaf dan lam itu akal itu sebetulnya itu ada pada hati, bukan pada akal. Kalau akal dalam surah Ar-Rum tadi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian kalau di ayat yang ke-24-nya itu inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Akal ini berpikir juga tapi lebih mendalam lagi yang disebut tadi memahami. Jadi al-fikron dengan ini berbeda dengan yang mungkin selama ini kita pahami. Nah, kalau kita pakai ilmu sosial dari Barat itu, dia tidak maksimal menggunakan hati ini. Yang itu, atau kalbu, atau fuad tadi, itu pada akal. Akal saja. Lebih banyak pada pemikiran gitu. Karena orang Indonesia itu menggunakan dengan kata akal pikiran. Jadi kita orang Indonesia sudah mengatakan akal pikiran gitu ya, berarti ini akal dan pikiran ini sudah gabungan ini. Mungkin ada benarnya itu Pak. Mungkin bantu nanti Pak Hairil dijawab. Mungkin ada yang lebih dalam lagi. Jadi setahu saya tadi yang ruh tadi seperti disebutkan Pak ini, dia ruh ini sifatnya suci, bekal dari Allah ini. Dan statusnya itu pasti mulia ini kan. Kalau yang apa namanya jiwa itu lebih spesifik lagi. Nah, saya terus masih berusaha untuk mendalami Pak terkaitan dengan ini, tapi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan tetap bisa menjadi pencerahan bagi kita untuk ke depan untuk menggali lagi fungsi. Kalau di Al-Ghazali ini paling luas mungkin bahas ini, tapi mungkin nanti waktu lain Pak kita perlu bahas secara mendalam ini, perbedaan yang paling esensi lagi. Mungkin itu dulu Pak yang saya bisa sampaikan. Kalau saya lebih banyak pada kaitan dengan relasi-relasi antar manusia ini. Kalau untuk nafas secara pribadi masih sedikit-sedikit ini. Baik, terima kasih. Betulnya ada satu lagi pertanyaan di kolom chat ya. Coba barangkali kena saya disebut Prof di situ ya. Iya ya. Silakan Prof. Kalau batu saya jawab aja nih ya. Ya ya. Jadi secara ilmu betul bisa diperiksa secara DNA kan? Ya. Di mana orang laki-laki bisa poligami, perempuan tidak bisa poliandri menurut agama itu ya. Ya. Nah, cuma tadi kita tahu tadi Prof Ridho udah bilang itu yang agama itu paling atas. Paling tinggi dia agama. Di bawahnya baru filsafat, paling bawah adalah ilmu. Ilmu itu paling bawah sebenarnya. Kalau kita hanya berpikir ke dalam ilmu, kita belum ke filsafat. Kalau filsafat itu bedanya sudah ada etika dan seni begitu ya. Ya. Baik, barangkali Pak Rizal, Buya Rizal, ini sudah jam 7, kebetulan saya ada tugas. Mungkin gantiin benar
Pak Sam udah tuh ganti Pak Ya, Prof. silakan Pak Sam ya. Saya izin juga Prof Ridho. Ya, terima kasih Ya, Prof. ya, Semuanya Sehat. ya. makasih banyak, Udah Prof. ada yang mendadak pagi ini, ada yang ada Oke, rapat gitu ya. makasih ya Prof. Baik, Nanti kita Assalamualaikum jumpa lagi, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, saya izin ya. Boleh. Pak Ya. Sam sudah dilanjutkan ya Pak Sam? Iya. Isinya. Baik, kita lanjutkan ini Prof Ridho. Tadi yang ada pertanyaan dari Ibu Ane Permatasari tadi yang berhubungan mengapa kalau laki-laki ini boleh poligami sedangkan perempuan tidak boleh andri. Kaitan ini ada dia menanggapi pertanyaan anak-anaknya ini. Oh ya. Belum lagi kalau sekarang kan katanya bisa dicek DNA-nya. Mengetahui orang tuanya itu kan. Iya, ya. Itu Saya bagaimana kira pandangan Prof? iya. Jadi saya jawab dari sosial ini ya, perspektif sosial. Jadi di dunia ini saya pernah nonton itu. Ternyata yang banyak poliandri itu dari apa namanya Mongol, dari Mongolia. Suku-suku yang ada di pegunungan di sekitar Himalaya itu banyak yang poligami. Poligaminya itu malah aneh-aneh gitu seperti kita. Kalau di dalam agama kita kan tidak boleh lagi sekarang memperistri itu 2 saudara. Itu ada kasus di Mongolia, itu satu perempuan menikahi 2 laki-laki yang bersaudara. Jadi itu tidak ada masalah katanya di sana ini. Nah, jadi kalau dari sisi apa namanya tadi, katanya kalau orang poligami itu untuk memastikan bahwa ini bapaknya ini ibunya, kalau ternyata sekarang bisa dites DNA itu sama dengan hukum makan babi misalnya. Jadi kalaupun misalnya kalau orang beralasan bahwa babi itu adalah ternyata racun-racunnya bisa dibasmi sebelum kita konsumsi, itu tidak menyebabkan jadi halal, tetap dia haram. Jadi hukum dasarnya ini kita harus pegang. Ini saya ketahui Bu ya. Jadi kalau laki-laki dalam Islam itu boleh poligami, perempuan tidak boleh poliandri, karena memang hukumnya seperti itu. Kalau misalnya tadi dengan argumentasi seperti itu, tapi kan ada faktor lain lagi, faktor psikologis gitu kan, faktor psikologis di dalam keluarga itu tidak nyaman kalau ada 2 laki-laki gitu. Nah berarti kan sementara dalam hukum kita lebih ditekankan bahwa perempuan itu ada di rumah. Kalau dia suaminya 2, nanti dia kesana kemari gitu ya. Jadi banyak aspek sosial urusan rumah tangga yang terbengkalai apabila dia memiliki dua suami gitu. Misalnya rumahnya berbeda gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita mengatakan wah kan bisa pembantu di sana sebagainya. Iya. Namanya istri sama pembantu tak beda itu, pelayanannya beda gitu ya. Plus-plusnya berbeda gitu pelayanannya. Nah, jadi kita di akhirat hukumnya juga seperti itu ya. Karena di akhirat itu nanti bisa dibuka di surah Ra'd ya, surah ayat ke-13. Jadi kita ini pakai hukum dunia dan hukum akhirat. Buktinya ini kan larangan Tuhan. Berarti di akhirat itu kan memang tidak ada jadinya yang seperti itu, tidak diterima. Di surah Ar-Ra'd itu kan ayat surah ke-13 ya. Surah ke-13 itu boleh dicek ini. Ini menarik ini. Karena bahasa Al-Qur'annya itu kita akan dimasukkan bersama dengan pasangan-pasangan kita. Saya cekkan dulu ya di surah Ar-Ra'd ini. Ini menarik. Maksudnya begini. Ketika di dunia itu pasangannya boleh lebih dari ini untuk laki-laki, di akhirat juga dipanggil masuk surga bersama dengan pasangan-pasangannya. Saya bacakan ya. Surah Ar-Ra'd ayat ke-23 ini. Auzubillahi Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nah, jadi ayat 23 ini yaitu surga-surga Aden, mereka memasukinya bersama dengan orang-orang saleh dari orang-orang saleh dan leluhur ya.
leluhur abaihim, bapak-bapak mereka ke atas atau keturunan yang ke atas. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangannya. Jadi yang dimaksud di sini kan pasangan-pasangan dari kaum laki-laki ini, dengan pasangan-pasangannya juga dengan perempuan. Wa zurriyatihim, dan anak keturunannya ke bawah ini. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan mereka akan datang kepada mereka mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Jadi kita masuk surganya juga bersama dengan pasangan-pasangan. Nah, pada zaman Nabi Adam kan malah antar saudara dinikahkan, walaupun yang bukan kembarannya. Kemudian zaman Nabi Yakub itu ada memperistrikan 2 perempuan yang bersaudara. Itu masih boleh nih. Sejak manusia semakin berkembang biak, semakin banyak, maka perempuan yang bersaudara tidak boleh diperistrikan di dalam oleh laki-laki yang sama. Itu larangan sudah ada, sudah tidak berlaku lagi yang zamannya Nabi Yakub. Kemudian apa tadi? Sekarang bahkan dalam satu kasus saudara anak angkat ya Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan Zainab, yang mana Zainab itu pernah menikah dengan anak angkat Rasulullah. Jadi untuk membatalkan, jadi sudah ada hukum-hukum berkaitan dengan keluarga ini yang memang berkembang. Ketika itu orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa tidak boleh menikahi bekas istri dari anak angkat. Lalu Nabi SAW untuk membatalkan hukum itu diperintah untuk menikahi Zainab karena sudah berpisah dengan anak angkat Rasulullah ini. Jadi hukum-hukum keluarga ini juga mengikuti perkembangan. Kemudian ada pendapat yang saya kutip dari Syekh Imran Hussein itu begini, Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin yang perlu kita uji tadi sesuai dengan dalam Al-Quran, akan dibuktikan ayat-ayatnya sampai akhir zaman. Yaitu argumen bahwa di akhir zaman itu tadi komunitas perempuan lebih banyak. Bukan masalah lebih banyaknya saja, tapi pada akhir zaman itu praktek-praktek kekerasan, maaf ini ya, kan sudah banyak sekarang kasus kan kekerasan, pelecehan terhadap kaum perempuan. Nah, dengan dia berkeluarga, laki-lakinya sedikit, dia dengan punya suami, dia akan mendapatkan perlindungan. Nah, Imran Hussein itu dalam itu menyebutkan di akhir zaman perempuan yang mereka itu ancaman keselamatan, gangguan dan seterusnya gitu, sehingga butuh perlindungan dari laki-laki. Jadi surah An-Nisa ayat 3 itu juga ada argumen yang mengatakan seperti itu. Saya tidak karena ada juga kelompok-kelompok pegiat relasi gender ini yang menyoal kalau laki-laki itu poligami gitu. Tapi ini adalah pilihan yang diberikan Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu halal. Nah, kalau unsur keadilan, Al-Quran sendiri sudah menjawabnya. Dalam ayat di masih di surah An-Nisa kalau salah itu menyebutkan bahwa kalau kamu berlaku adil, kamu tidak akan bisa juga berlaku adil. Jadi adil itu sebenarnya adalah usaha. Karena tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa dia sungguh-sungguh adil, itu hanya usaha manusia untuk ini. Hanya di akhirat semua baru jadi dimanusiakan apakah dia itu kategorinya adil atau tidak. Tapi usaha manusia untuk berlaku adil. Jadi baik dari sisi argumentasi secara psikologis, sosiologis juga, dan juga eskatologi Islam pada akhir zaman itu akan lebih banyak kaum perempuan dalam ancaman membutuhkan perlindungan, sehingga itu. Nah, karena Al-Quran itu dia tidak membatasi zaman. Mungkin ada yang dulu berlaku seperti hukum keluarga tadi, boleh menikah dalam satu keturunan saudara zaman Nabi Adam, atau memperistrikan lebih
dua saudara kandung, yaitu zamannya Nabi Yakub, tapi zamannya Muhammad SAW semuanya tidak boleh lagi. Nah, itu artinya berkembang mengikuti hikmah. Jangan Hindu juga salah satu bahwa isyarat dalam surah An-Nisa ayat 3 itu memberi ruang bagi kaum laki-laki untuk beristri lebih dari satu dalam rangka memberi perlindungan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW kan yang kita ketahui yang muda-muda istrinya kan Aisyah gitu ya, ada yang beberapa lain, tapi yang lain kan tua-tua gitu. Jadi bukan dalam konteks ini dalam rangka penyiaran pengembangan syiar agama Islam ini supaya lebih banyak lagi dan ada beberapa yang merupakan tawanan perang yang dimerdekakan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi fungsi-fungsi sosialnya itu harus juga menjadi perhatian, bukan hanya dalam konteks yang selama ini kita pikirkan oleh banyak orang itu seolah-olah itu hanya fungsi hawa nafsu dan seterusnya ya, mengikuti hawa nafsu. Mungkin itu aja Pak. Jadi kita di sini pasti kalau pakai hukum agama kita ikuti dulu, iman dulu. Kalau kita ini pasti ada hikmahnya. Karena banyak hal yang kita tidak tahu, malah itu lebih baik asa antakrahu syai'an wa huwa khairun. Ini itu aja Pak. Baik, terima kasih. Cukup, Oh, mudah-mudahan cukup ya Bu Ya. Nel. Iya. Ini, Iya, terima kasih Pak Dido. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ininya Bu Iya, Nel, terima kasih Pak Sam. Ya, mungkin Pak Ustadz lagi. Ya. Pak Ustadz nanti memberikan piagam kepada Pak Dido. Udah habis, Oh, iya. udah selesai. Terima kasih Pak Dido atas Ya, katanya. Udah habis benar. Ya, Pak Ustadz. Silakan, Pak Alhamdulillah. Ustadz. Baik. Wah, mantap ini. Assalamualaikum Pak Prof. Ridho. Ya, Alhamdulillah pencerahan yang Prof berikan pagi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama di Al-Sani yang sudah mulai menapak Al-Quran. Kami ini umumnya para pensiunan yang tadinya tidak pernah tersentuh pondok dan tidak pernah belajar nahwu syaraf dan tidak pernah tapi sadar di usia tua hijrah. Jadi dengan presentasi Prof tadi semakin meyakinkan kami bahwa Al-Quran adalah pedoman yang datang dari Allah ke kita yang tidak pernah kita ragukan lagi. Dan ini akan kita bawa ke kubur sampai ke barzah dan sampai kita ke surga. Lagi, makasih banyak Prof. Semoga apa yang Prof sampaikan tadi bernilai ibadah semua di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Pak Dr. Sam Suryadi yang menjelang Prof juga nanti kami menyiapkan, terima kasih banyak telah membawa Prof Ridho ke Al-Sani ya. Semoga semua kegiatan kita menjadi pada semangat. Itu Bu. Nah, dan kepada Prof CA yang sudah pergi duluan karena keperluan, juga terima kasih. Semoga kebersamaan kita dengan Prof CA selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Prof CA udah pergi ya Bu Nel ya? Iya, ya Pak Ustadz. Ibu Nur Hayati. Bu Nur Hayati Damiri sekaligus juara MTQ di Al-Sani kemarin bersatu ya. Dan juga permintaan khusus saya, rasa tematik besok Bu Nur Hayati Damiri diberikan kesempatan untuk tampil. Tadi ini juara satu dari Al-Sani Prof. Jadi beliau waduh. suara Syukuran itu, Bu Nur. Iya, Palembang. Syukuran. Palembang, Prof. Syukuran nih. Kumpul nih kita Palembang semua pagi ini. Ya, Iya. Alhamdulillah. Ya, Prof ya. ya. Baik. Ya. Ya, baik. Dan sekali lagi pesan sebelum pengumuman tadi Ibu Ani suaminya meninggal dunia ya. Semoga beliau diterima di Allah. Dan juga kedua Pak Joko istrinya dirawat di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk penanganan lebih lanjut. Dua-duanya kita doain yang sudah meninggal Allah. Amin. Yang sedang sakit Allah angkat penyakit dan kita semuanya. Semoga Allah lapangkan tubuh beliau dan sehatkan kita semuanya. Andai saja masih Allah berikan ujian, itu adalah tanda Allah sayang ke kita dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya, mari kita baca Al-Fatihah sama-sama Bapak Ibu yang tadi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan komunikasi pada Pak Dr.